Shalom, selamat bertemu kembali. Semoga Anda dan keluarga tetap bersukacita dalam apapun keadaan hari ini. Sebelum saya mulakan perkongsian firman Tuhan kita pada hari ini, saya mengajak saudara dan saudari yang kekasih di dalam Kristus untuk berdoa. Bapa di surga, kami sangat mengucap syukur dan terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Sehingga pada saat ini Tuhan, kami masih menikmati berkat yang luar biasa. Sebentar lagi Tuhan, kami mau merenung kebenaran firman-Mu. Pimpin kami dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mengerti dan supaya kami beroleh kekuatan daripada Engkau untuk melakukan segala kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, jadi hari ini kita akan merenung kisah tentang Daniel dan belajar dari kesetiaan Daniel. Ya, jadi kita akan mulakan dengan pembacaan teks yang diambil dari Daniel pasal yang ke-8 ayat yang ke Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-13. Jadi sebelum kita merenung dengan lebih dalam lagi untuk kerinduan perkongsian firman Tuhan pada hari ini, kita akan membaca dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-13. Daniel pasal yang ke-6 ayat 8 sampai 13. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya satu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah satu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allah-Nya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan satu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Nah, itu ialah pembacaan firman Tuhan yang kita dengar bersama di dalam Daniel
pasal yang ke-6 ataupun bab yang ke-6 ayat 8 sampai ayat yang ke-13. Sebelum kita mengurak langkah lebih jauh lagi, saya ingin berkongsi kepada teman-teman ataupun saudara dan saudari yang kekasih dalam Tuhan sedikit latar belakang tentang Daniel. Nah, masa Raja Yoyakim, Raja Yehuda memerintah di Yerusalem, kerajaan ini telah jatuh ke tangan sebuah raja yang bernama Raja Nebukadnezar, memerintah Babylon pada ketika itu, dan bangsa Israel telah kalah di dalam pertempuran lalu dibawa sebagai tawanan ke Babylon. Semua rakyat di bawah pimpinan Raja Yehuda dibawa ke Babylon, dan juga barang-barang perkakas yang mereka gunakan untuk menyembah Allah di Yerusalem juga dibawa ke Babylon. Tetapi barang-barang tersebut bukan digunakan untuk tujuan yang baik, tetapi diletakkan di kuil-kuil, bahkan bahan-bahan ataupun barangan-barangan yang seharusnya untuk kegunaan yang kudus digunakan dengan cara yang tidak kudus oleh orang-orang di negara Babylon pada ketika itu. Sewaktu pemerintahan Raja Nebukadnezar, dia telah memilih beberapa orang dari orang Israel, golongan bangsawan ataupun macam keturunan raja, dan mereka ini ada lebih kurang 4 orang. Yang pertama adalah Daniel, yang kedua adalah Hananya, yang ketiga Mishael, dan yang terakhir adalah Azaria. Mereka juga diberikan nama yang lain, dan nama itu sebenarnya menurut kepercayaan ataupun nama dewa-dewa mereka. Jadi untuk Daniel, dia ada nama yang kedua, Belshazzar. Kalau Hananya, nama yang kedua dia itu ialah Sadrak, Mishael, Mesak, Azaria, Abednego. Ya, jadi mereka itu dipilih supaya dapat dididik, dan selepas mereka tamat ataupun selesai untuk didikan itu ataupun pembentukan itu, mereka akan ditugaskan untuk bekerja di istana dan membantu raja ataupun untuk raja melancarkan pemerintahannya. Ya. Oke, jadi saya akan membawa saudara dan saudari sepintas lalu tentang Daniel semasa Raja Darius memerintah. Ya, ini sedikit latar belakang yang saya dapat kongsikan kepada saudara dan saudari. Daniel diangkat menjadi pejabat tinggi. Nah, mereka ini ada 3 orang termasuk Daniel dalam pemerintahan Raja Darius, dan semua wakil raja yang dilantik harus merujuk kepada mereka. Jadi ada beberapa kawasan jajaan takluk Raja Darius ataupun kawasan-kawasan yang di bawah pemerintahan Raja Darius. Jadi untuk melancarkan pemerintahan ini, maka Raja Darius telah melantik wakil-wakil raja untuk menguruskan di semua kawasan tersebut, dan di bawah di atas wakil-wakil raja itu ada 3 orang yang dipanggil pejabat tinggi untuk mengawasi kesemuanya. Jadi kira-kira untuk melancarkan pentadbiran Raja Darius. Dikatakan bahwa Daniel melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja. Apa sebabnya? Karena Allah menyertai Daniel. Maka Raja Darius bermaksud untuk menempatkan kepada Daniel seluruh kerajaannya.
Jadi nampaknya antara tiga pejabat tinggi, termasuk Daniel, Daniel lah yang melebihi, ataupun dari segi hikmat, dari segi cara pentadbirannya, Daniel mendapat tempat yang dekat di hati Raja Darius. Para pejabat tinggi dan para wakil raja merasa cemburu dan tergugat, lalu mengatur rancangan yang licik yang boleh mempersalahkan Daniel. Karena tidak kesalahan ataupun kelalaian Daniel dalam hal pemerintahan, maka mereka mencari jalan dalam hal ibadahnya kepada Allah. Nah, Daniel itu tidak lalai di dalam pentadbirannya. Mereka tidak mendapat satupun kesalahan di dalam pemerintahannya, pentadbirannya. Lalu mereka mencari jalan yang lain karena Daniel ini setia beribadah kepada Allah. Jadi mereka mencari jalan melalui ketaatannya. Bagaimana dia menghalang ketaatan Daniel kepada Allah yang disembahnya. Walaupun mereka berhasil melemparkan Daniel ke dalam gua singa, namun sedikit pun tiada kesan luka oleh singa. Nah, jadi akhirnya Daniel itu dihadapkan kepada Raja Darius, dipersalahkan, lalu hukumannya adalah dibuang di dalam gua singa. Tetapi yang menakjubkan di sini ialah sedikit luka pun pada tubuh Daniel tidak ada. Singa tidak mengapa-apakan Daniel di lubang singa, di gua singa. Meskipun dikatakan bahwa singa-singa itu kelaparan, singa-singa itu sangat ganas dan menerkam siapa saja yang masuk, dilemparkan di gua singa. Tetapi Daniel sedikit kesan luka pun tidak ada, karena malaikat-malaikat Allah telah datang dan melindungi dia, menurut Daniel. Nah, apa yang berlaku keesokan harinya? Daniel dikeluarkan dan para pengkhianat digantikan ke dalam gua singa beserta dengan anak-anak dan istri mereka. Ini sesuatu yang sangat dahsyat sebagai balasan kepada pengkhianatan, sebagai balasan kepada satu komplot yang sangat dahsyat sekali kepada Daniel, dengan harapan mereka dapat menyingkirkan Daniel dalam pemerintahan Raja Darius. Tetapi karena Daniel di pihak Allah dan dia tidak melakukan apa-apa kesalahan, Allah menyelamatkan Daniel dan menimpakan malapetaka itu kepada para pengkhianat, para pembenci, para orang-orang yang iri hati dengan Daniel. Raja Darius mengarahkan kepada seluruh rakyatnya untuk gentar dan takut kepada Allah yang disembah Daniel, Allah yang hidup, kekal, pemerintahnya tidak binasa, dan kekuasaannya tidak berakhir. Jadi ini sedikit sinopsis ringkas apa yang terjadi, apa yang berlaku kepada Daniel sewaktu pentadbiran ataupun pemerintahan Raja Darius. Ya. Mari kita kembali kepada pembacaan di dalam Daniel bab 6 ataupun pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 sampai 13. Ditetapkan satu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada Tuanku, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Perhatikan baik-baik. Inilah komplot mereka. Inilah muslihat mereka. Karena Daniel itu sangat taat kepada Allah. Dia tidak meninggalkan pertemuannya dengan Tuhan.
dia tidak lupa untuk berdoa dan memuji Tuhan sekurang-kurangnya 3 kali dalam sehari. Dan inilah yang para pengkhianat, inilah yang para wali dan juga pembesar yang lain melihat satu-satunya peluang, satu-satunya cara untuk mempersalahkan Daniel melalui perintah bahwa tidak ada sesiapa dibenarkan untuk beribadah kepada dewa-dewanya ataupun Allahnya kecuali meminta sesuatu kepada raja. Ya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daniel ialah demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Daniel tidak gentar. Daniel tidak takut. Tetapi seperti kebiasaannya, dia memuji dan berdoa kepada Allah. Dia tetap datang kepada Tuhan. Ada beberapa perkara yang menarik di dalam ayat ini, dan kita akan merenung dan belajar bersama. Di mana tempatnya Daniel berdoa dan memuji Allah? Dalam kamar atasnya. Yang kedua, kenapa ke arah Yerusalem? Kenapa? Apa alasannya Daniel berdoa memuji Tuhan dengan mengarahkan dirinya ke Yerusalem? Saudara dan saudari yang kekasih dalam Kristus, pada waktu itu Yerusalem ialah pusat penyembahan yang suci oleh orang-orang Israel. Bahkan sewaktu kerajaan ini terpecah kepada kerajaan Israel, yaitu di utara, dan juga kerajaan Yehuda di selatan, orang-orang dari kerajaan utara yang masih ada kekuatan, kerinduan, kesetiaan, mereka tetap datang ke Yerusalem untuk menyembah, untuk beribadah. Ya, jadi pada ketika itu Yerusalem adalah satu pusat tempat penyembahan yang suci. Berapa kekerapan Daniel datang kepada Allah? 3 kali sehari. Bagaimana dan apa yang dilakukan oleh Daniel? Dia berdoa serta memuji Allah. Sejak bila Daniel melakukan perkara ini? Kalau kita melihat struktur ayatnya, seperti yang biasa dilakukannya. Maksudnya, bukan hanya sewaktu perintah itu dikeluarkan oleh Raja Darius bahwa tidak boleh meminta kepada Allah-Allah lain ataupun dewa yang lain, tetapi ibadah ini, berdoa dan memuji Tuhan itu sudah dilakukan oleh Daniel sejak sekian lama. Sebab itu dalam petikan firman Tuhan ini dikatakan seperti yang biasa dilakukannya. Maksud dia, Daniel bukan pertama kali melakukannya seperti itu, tetapi sudah menjadi kebiasaannya untuk datang kepada Tuhan 3 kali dalam sehari. Di mana? Di ruangan atas, dalam kamarnya. Apa yang dilakukannya? Berdoa serta memuji Tuhan. Ini adalah satu perkara yang menarik. Walaupun Daniel tidak dapat datang ke Yerusalem untuk menyembah, untuk beribadah, tetapi dia dapat lakukan penyembahan itu di rumah. Dia dapat berdoa, dia dapat memuji Tuhan di rumah. Walaupun dia tidak dapat datang ke Yerusalem.
Saudara dan saudari yang kekasih dalam Tuhan, mari kita merenung firman Tuhan ini. Adakah Anda bersungut-sungut hari ini karena tidak dapat menyembah Tuhan di bangunan gereja saat ini? Apakah Anda bersungut-sungut karena suasana penyembahan di rumah tidak dilengkapi dengan musik, tidak ada pemimpin pujian yang hebat, tidak ada PA system yang mantap? Ya. Ataupun adakah kita mengambil kesempatan ini memberi alasan untuk tidak lagi berdoa dan memuji Tuhan? Karena keadaan, tempat, situasi untuk menyembah Tuhan itu kita rasa seperti janggal ataupun tempatnya yang salah. Tetapi saudara dan saudari yang kekasih dalam Tuhan, mari kita belajar dari kesetiaan Daniel. Mari kita belajar dari kesetiaan Daniel. Daniel tidak bersungut-sungut waktu bangsanya ditawan dari Yerusalem dibawa ke Babylon. Mereka tidak ada tempat yang selesa untuk beribadah. Mereka tidak dapat datang ke Yerusalem untuk beribadah. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daniel? Dia berdoa. Dia memuji Tuhan dalam kamar atasnya. 3 kali sehari. Dan itu bukan ibadah yang pertama kali dilakukan oleh Daniel. Mungkin sejak mereka ditawan dari Yerusalem datang ke Babylon, dia tidak melihat itu satu halangan untuk datang berdoa dan memuji Tuhan. Kalau kita melihat, saya tidak pikir Daniel mempunyai pasukan di dalam biliknya untuk memuji dan berdoa. Saya pikir dia lakukan ini dengan bersendirian. Tidak ada PA system yang lengkap. Mungkin juga tidak ada pemimpin-pemimpin pujian yang merdu suaranya. Tetapi Daniel datang berdoa dan memuji Tuhan dengan hati yang terdalam, dengan segenap hati, dengan segenap hidupnya, dengan segenap kekuatannya. Dia datang kepada Tuhan. Marilah, jangan kita jadikan alasan tidak dapat berkumpul di gereja dan tidak dapat beribadah. Karena Daniel, meskipun ditawan dari Yerusalem ke Babel, tidak dapat datang ke Yerusalem untuk beribadah, tetapi dia masih dapat berdoa. Dia masih dapat memuji Tuhan. Ya. Kesimpulannya di sini, saudara dan saudari, marilah kita belajar daripada Daniel. Walaupun bukan di Yerusalem, tetapi dia dapat berdoa dan memuji Allah di rumahnya. Kesetiaan dan kebergantungan Daniel kepada Allah telah menjadi berkat kepada negara. Seperti yang terdapat di dalam ayat yang ke-27. Raja Darius mengarahkan kepada seluruh rakyatnya untuk gentar dan takut kepada Allah yang disembah oleh Daniel. Allah yang hidup, kekal, pemerintahnya tidak binasa, dan kekuasaannya tidak berakhir. Semoga firman Tuhan ini memberi kekuatan kepada saudara dan saudari, bahwa dimanapun juga Anda berada, apapun keadaan tempat Anda, itu tidak menghalang Anda untuk datang berdoa dan memuji Tuhan. Semoga diberkati, sehingga kita bertemu kembali dalam renungan yang seterusnya pada masa akan datang. Tuhan memberkati sampai kita
berjumpa lagi. Amin.